Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiq. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in. Thumma ila jami'i masyayikhina wa asatidina wa mursyidina. Thumma liwalidayna khususan limuallifi hadzal kitab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'ana bi'ulumihi fid dharain. Amin. Summa qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Dan makna apa yang telah datang pada hadis yang sahih di mana Nabi mengatakan lewat riwayat itu, kata Nabi, nahnu ahaqqu bisyaq min Ibrahim. Artinya kami, kata Nabi, lebih berhak, lebih layak dengan syak daripada Ibrahim. Kalau Ibrahim itu datang syak, kami lebih layak untuk datang. Jadi kalau syak itu kan berarti ada keraguan, berarti tak iman itu. Cuma itu. Cuma kita memahami makna. Masa Nabi ragu? Kalau menghubungi syak itu akan Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim itu bisa datang syak, niscaya datang dia bagi kita lebih aula. Tentu kalau begitu kita datang keraguan itu lebih utama. Memandang siapa Nabi Ibrahim, siapa awak. Nabi aja pun bisa ragu, kok apalagi awak, kan gitu. Pada masalah keimanan boleh ada ragu, boleh. Memandang bagi hal umat, bukan hal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memandang Nabi Ibrahim, seorang Nabi aja bisa begitu, apalagi awak. Ini memandang kepada hal umat, bukan hal Nabi. Atau memandang bagi hal Nabi, tetapi itu adalah tawadhu. Tawadhu Nabi itu bukan Nabi ragu. Tawadhu. Seumpama pada diri Nabi Ibrahim itu ada ragu. Nah, gitu maksudnya. Maka di kami, kata Nabi, lebih layak lah. Lebih berhaknya, lebih layak datang ragu. Ini tawadhu Nabi.
supaya Nabi nggak merasa lebih hebat dari Nabi Ibrahim. Tawaduk ini itu. Bukan Nabi ragu. Begitupun Nabi Ibrahim bukan ragu. Jadi kita memahaminya begitu. Dan adapun iman malaikat maka tidak bertambah dan tidak berkurang. Malaikat itu tak bertambah-tambah imannya, tapi tak juga ada kurang. Istilahnya iman malaikat itu tak naik turun. Stabil aja. Iman Pak Syukri gimana? Naik turun. Naik turun. Macam timbangan. Inilah yang masyhur. Pendapat yang mengatakan kalau malaikat tidak bertambah imannya, tidak berkurang, stabil aja. Ini pendapat yang masyhur. Berarti ada yang tidak masyhur, bertambah, berkurang. Yang masyhur tidak. Kenapa? Karena iman mereka itu jabali. Arti jabali tabiat sudah, yaitu bawaan dengan asal tabiat mereka. Mereka itu didesain Allah sedemikian rupa bahwa malaikat itu selalu dalam taat kepada Allah. Itu macam robot-robot yang sudah didesain, dia tidak akan lari dari program. Ada menyimpang. Makanya tidaklah bertambah, tidak berkurang. Macam mana desain itu, ya begitulah. Nggak lari dia. Dan yang asal tabiat itu tentu tidak berlebih berkurang. Kalau udah tabiat dasarnya tidak mengalami perubahan, maka tidaklah imannya bertambah, tidak juga berkurang. Ini yang masyhur. Dan menyebutkan Syekh Abdul Bar Al-Ajhuri bahwasanya iman malaikat itu bertambah tapi tidak berkurang. Nambah terus, tidak berkurang. Maka dia jadikan akannya seperti iman anbiya. Sama seperti iman para nabi, bertambah terus tapi tidak mengalami kurang. Ini enggak masyhur ya. Maka diringkaskan, disimpulkan pembahagian iman itu ada 3. Yang pertama ada yang bertambah dan berkurang adalah iman umat manusia dan jin. Kita inilah. Mudah-mudahan kalaupun berkurang jangan drastisin. Kurang 10 naiknya 50 gitu loh. Nanti besok kurang 20 naiknya 70 gitu loh. Itu hendaknya. Jangan pula kurang 70 naik 10. Lama-lama tekor. Jadi iman manusia, iman jin bertambah berkurang. Yang kedua, tidak bertambah dan tidak berkurang. Itulah imannya para malaikat menurut pendapat yang masyhur. Yang ketiga, bertambah terus tapi tidak mengalami berkurang. Itulah iman para nabi-nabi. Dan telah menambah sebahagian ulama, bahagian yang keempat. Pula enggak 3 tuh. 4, satu lagi. Apa itu? Berkurang dan tidak bertambah-tambah. Siapa itu? Imannya orang-orang fasik. Siapa itu yang fasik? Yang durhaka sama Allah. Semakin dia bikin maksiat, bertambah-tambah maksiatnya, itu isyarat semakin berkurang-kurang iman. Sampai pada suatu ketika habis, tak ada lagi iman. Mengapa? Ketika dihalalkannya maksiat. Habislah itu. Hampirlah dia, tak ada lagi iman. Dan mendalilkan ulama, apa pula dalilnya? Bahwa iman itu bertambah dan berkurang untuk manusia dan jin
dengan dalil akli dan dalil nakli. Dua ini dalilnya kan, dalil secara akal itulah burhan namanya, ada dalil nakli. Nah, itu nas. Akal itu nas Quran atau hadis. Adapun dalil akli, kalaulah tidak berlebih dan berkurang hakikat iman itu dengan bertambah dan berkurang, niscaya adalah iman tiap-tiap seorang dari umat itu, bahkan orang fasik dan orang asi yang maksiat, samalah dengan iman para nabi-nabi dan mereka. Ini secara akal ya. Kalau iman itu tidak berlebih berkurang, tidak bertambah tidak berkurang, maka kalau begitu samalah iman orang biasa sama iman nabi. Karena dasarnya iman itu tidak mengalami perubahan. Kalau iman itu tidak mengalami perubahan, berarti iman nabi sama iman kita satu tingkat. Iman kita sama malaikat satu tingkat. Masa iya sih? Hebat kali ya, Wak. Setingkat sama ya nabi sama malaikat. Nah, ini dalil akalnya begitu. Maka pendapat itu yaitu batil. Siapa yang mengatakan iman manusia biasa kayak kita, iman orang fasik lebih-lebih, iman yang maksiat itu sama dengan iman para nabi dan malaikat, ini batil loh. Ini akal siapa yang bisa menerima begitu? Nah, ini dalil akal. Karena iman itu tidak mengalami perubahan, tidak bertambah, tidak. Dasar iman itu sama semuanya. Ya, kalau sama berarti sama lah iman kita sama iman nabi, lebih parah lagi. Sama lah iman orang fasik yang maksiat aja kerjanya dengan iman para nabi. Yang penting ada imannya. Masa iya sih iman orang fasik, orang maksiat sama kayak iman nabi? Nah, tentu beda kan? Dari situlah kita simpulkan dengan dalil akal tadi, berarti iman itu mengalami perubahan. Ada kalanya bertambah, ada kalanya Dan ada pun dalil naklinya, dalil nas Quran ataupun hadis, maka itu nas yang begitu banyak yang datang pada makna ini, pada makna menyatakan iman itu bertambah dan berkurang. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Jelas ayatnya. Orang-orang beriman tuh apabila dibacakan atas mereka itu ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah, maka bertambah-tambahlah iman mereka itu. Bertambah kata Allah iman tuh. Berarti iman bisa bertambah, tidak begitu saja. Ada mengalami perubahan, bertambah. Dan juga seperti firman Allah, liyazdadu imanan ma'a imanihim, supaya bertambah-tambah mereka itu akan iman beserta iman mereka itu. Mereka sudah beriman, tapi supaya bertambah-tambah iman mereka itu. Berarti iman mengalami penambahan. Dan juga firman Allah, fa'ammal ladzina amanu fazadathum iman. Wa yazdadul ladzina amanu imana. Dan bertambah-tambah orang-orang yang beriman itu akan iman mereka. Nah, ini juga tegas. Ayatnya mengatakan iman itu bertambah. Tambah lagi ayat lagi. Ada banyak nih dalil nih. Fa ammal ladzina amanu fazadathum imana. Maka adapun orang-orang yang beriman, maka bertambah iman mereka. Jadi iman itu mengalami penambahan. Kalau iman itu bisa bertambah, berarti iman itu juga bisa berkurang, karena ini perubahan, berubah iman itu.
Dan seperti sabda Nabi, tadi ayat Quran, nas Quran, nih hadis pula. Seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, ketika dia menanya Nabi tentang iman itu. Abdullah bin Umar bertanya sama Nabi. Apa isi pertanyaannya? Apakah iman itu bertambah dan berkurang? Lalu Nabi bersabda sebagai jawaban atas pertanyaan Abdullah bin, apa kata Nabi? Naam, ya, yazidu hatta yadkhula sahibuhul jannah wa yanqusu hatta yadkhula sahibuhun nar. Dijawab Nabi, iya, iman itu bertambah dia hingga masuk yang mempunyai iman itu ke dalam surga. Ya, iman itu bisa berkurang sehingga masuk yang punya iman itu ke dalam neraka. Ini berarti iman bisa bertambah. Jika dia melakukan dosa maksiat, berkurang sampai akhirnya si pemilik iman masuk neraka. Ketika dia melakukan banyak amal soleh, bertambah-tambah imannya sampai pada akhirnya si pemilik iman itu orangnya masuk ke dalam surga. Iman mengalami perubahan, bisa bertambah, bisa berkurang. Itu satu hadis. Ayat Quran itu dan 4 ya, tambah hadis 1. Dan lagi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lawuzina imanu Abi Bakrin bi imani hadhil ummah la rojaha bih. Wah, ini sanjungan Nabi kepada Abu Bakar biasa. Artinya begini, kalaulah ditimbang iman Abu Bakar dengan iman umat nih berarti semua lah ya. Bukan satu orang. Umat itu kan banyak. Ditimbang Abu Bakar sendiri, umat ini begitu banyak, ditimbanglah mana lebih berat. Niscaya beratlah iman Abu Bakar. Berarti kalau itu iman Abu Bakar berbeda dengan iman yang lain. Tidak sama. Kalau tidak sama berarti ada bertambah, ada berkurang. Berarti Abu Bakar mengalami pertambahan iman. Yang lain mungkin berkurang atau bertahan. Tidak. Kalaupun bertambah, bertambahnya tidak seperti pertambahan pada Abu Bakar. Umpama Pak Ishak bertambah-tambah imannya umpama. Tapi sama iman Abu Bakar tinggi, lebih cepat, lebih tinggi lagi bertambahnya Abu Bakar kan gitu. Walaupun sama-sama bertambah, tapi pertambahan itu bisa berbeda. Atau mungkin yang satu lebih parah lagi pula. Maka dikumpullah semua iman-iman yang lain umat nih jadi satu. Umpama benda iman tuh timbang lagi berapa kilo lagi. Abu Bakar sendirian, umpama imannya itu ibarat benda, ditimbanglah mana lebih berat Abu Bakar. Makanya Abu Bakar dikasih gelar As-Siddiq, mengingat luar biasa. Walaupun ditimbang sama iman yang orang yang 10 dijanjikan masuk surga, Abu Bakar kan 1. Sembilan Abu Bakar sendirian masih lebih tinggi. 9 pamboh sahabat yang lainnya masih tinggi Abu Bakar. Oh gitu lah. Memang yang mula-mula beriman itu siapa? Abu Bakar. Dari golongan laki-laki dewasa. Abu Bakar nih kalau perkara ke Nabi tidak ada sedikit nunda. Percayanya itu menunda 1 detik pun enggak. Begitu dibilang Nabi langsung cus percaya.
tak pakai dipikir dulu. Iya kok enggak ada. Makanya waktu ditanya, "Cemana menurut kau hai Abu Bakar tentang Muhammad yang katanya dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa yang di Palestina itu dia ke sana dalam jangka waktu yang sangat singkat. Lebih gila lagi, naik ke langit. Di atas langit yang ketujuh lagi. Dan dia balik lagi ke Mekah sebelum subuh. Cuman menurut kau masih percayanya kau sama Muhammad? Santai aja dia, nggak terkejut. Kau yang betul. Jangan ada. Nanti tak ada Muhammad bilang kayak gitu, kau bilang kayak gitu. Nah, kalau itu kan masih terkejut dia. Terkejut. Apa kan enggak? Santai aja. Oh, lebih aneh dari yang kau bilang, kalian bilang nih, asal Muhammad yang mengatakannya, aku percaya dan itu pasti betul. Jangankan cuma ini, lebih dahsyat dari ini berita yang datang dari Muhammad, maka aku pasti percaya dan aku yakin itu pasti betul. Nggak pakai mikir. Nah, itulah hebatnya Abu Bakar sih. Maka sejak itulah dikasih gelar dia As-Siddiq, artinya orang yang senantiasa membenarkan Allah, nggak pakai mikir. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dimimpikan Allah menyembelih anaknya, seorang nabi paham ini mimpi yang betul apa mimpi dari setan atau mimpi bunga tidur. Kalau Pak Sukri mimpi nyembelih anak, jangan lebih sembelih anak. Jangan. Nabi mau ikut-ikutan sama Nabi Ibrahim pula kan? Jangan. Mimpi nyembelih istri, jangan disembelih istri itu. Awak bukan Nabi. Ya, Nabi Ibrahim Pak. Cemana? Dibetulkan Nabi Ibrahim atau tidak mimpi? Aku yakin memang ini perintah dari Allah harus dilakukan. Tapi karena menyangkut orang lain, bukan nyangkut dirinya saja, maka diajak musyawarah itu anak. Ditanya dulu. Tak ada main tangkap sembelih terus Pak Supri. Kan ada ayatnya. Apa ayatnya? Ya apa? Iya. Awalnya. Ya bunayya inni arafil manami inni azbahuka fanzur mazakar. Ada kalimatnya fanzur mazakar. Bukan Nabi Ibrahim ragu-ragu itu enggak. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelih engkau. Ini sebagai isyarat dari Allah menyuruh aku menyembelih engkau. Fanzur mazakar. Bagaimana menurut yang kau lihat? Macam mana menurut pendapatmu? Bukan maksudnya tawar-menawar Nabi Ibrahim sama Tuhan. Misalnya disuruh, ya Allah, aku tanyalah dulu anakku. Kalau mau dia, aku sembelih. Kalau nggak mau dia, ya cemana lah, tak mau dia. Tidak begitu maksudnya. Nabi Ibrahim itu membetulkan nggak ada sedikit pun keraguan dan akan betul dilaksanakan. Tapi karena menyangkut hak anak, ada kebijakan. Jadi kita gitu Pak Supri. Ada main ngembat terus. Jadi artinya menjalankan kewajiban yang diwajibkan Allah. Ini hikmah yang bisa kita ambil ya. Menjalankan kewajiban yang diwajibkan Allah sama kita, nggak bisa main hajar aja. Artinya anak itu kita ajak dialog. Sehingga kalaupun dia menjalankan seperti yang kita perintahkan, sebagaimana yang diperintahkan Allah sama kita, lapang. Bukan tekanan, bukan paksaan. Tadi kami bercita-cita Ustaz Jaman. Nggak ada, janganlah sampai cerita sama anak itu. Pokoknya tak ada cerita. Titik tak pakai koma. Ini diktator betul ini ya. Kadang-kadang ada sesuatu yang belum masuk di kepala anak.
Di kepala awak udah masuk, di kepala dia belum masuk. Ketika awak suruh, mulak dia rasanya, nggak nerima dia. Nah, kalau itu pula kasih pengertian dulu. Jangan main paksa dah. Tak ada cerita ini. Timbang ayah masuk neraka gara-gara kau, elok ayah hajar kau. Tak ada gitu. Pak Sukri ya kan. Tapi kalau Pak Sukri baik kali sama anaknya. Begitu lembut. Cakep mas aja. Iyo malim. Sama orang rumah gitu. Gitulah. Ada. Di mana tadi ceritanya? Perkara iman Abu Bakar. Dan kata kil ini berarti sebagian kunci yang mengatakannya. Pendapatnya bisa dibilang dhaif lah. Dan kata jamaah ulama yang paling besarnya mereka itu Al-Imam Abu Hanifah. Yaitu siapa itu? Abu Hanifah itu kan kunyah, nama anaknya si Hanifah. Karena dia ayahnya, dibilanglah ayahnya Hanifah. Kalau nama yang sebetulnya Nu'man bin Sabit. Kata Imam Abu Hanifah, iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Wah, ini menyalahi yang masyhur ya. Kenapa? Karena iman itu nama bagi tasdik yang menyampaikan kepada kesudahan jazam dan yakin. Apa sebetulnya iman itu? Iman itu kan isinya tasdik, pembenaran atau membenarkan, di mana tasdik itu menyampaikan kepada sehabis-habis jazam, sehabis-habis keyakinan, putus, tidak ada sedikit pun keraguan. Maka tasdik itu menghantarkan kepada itu. Sementara iman itu nama tasdik itu. Tentu ini tidak akan tergambar padanya. Kalau inilah yang maksud iman. Iman itu adalah pembenaran dalam hati yang menyampaikan kepada kesudah-sudahan jazam dan yakin, yang tidak ada sedikit pun keraguan. Nah, kalau iman itu maksudnya ini, tentu tak tersuruh pada akal kita, tidak tergambar di dalam pikiran kita apa-apa yang telah disebutkan, bahwa iman itu bertambah, iman itu berkurang. Kalau inilah berarti tasdiknya berkurang. Kalau iman itu maknanya tasdik yang membawa kepada kesudahan jazam dan yakin, berarti kalau iman sama dengan tasdik, iman mengalami perubahan, bisa bertambah, bisa berkurang. Saat dia berkurang, berarti tidak tasdik. Berkurang tasdiknya. Kalau berkurang tasdiknya, berarti tidak jazam namanya. Kalau tidak jazam, tidak yakin namanya. Kalau tidak yakin, tentu tidak iman namanya. Ini pendapat Abu Hanifah. Iya pula. Iya. Kan iya. Kalau iman itu dimaknai tasdik. Jadi kalau berkuranglah imannya, berarti berkurang tasdiknya. Ketika berkurang tasdiknya, batal imannya. Tak dikatakan dia beriman lagi. Jadi bukan berkurang iman, tapi batal iman. Nah, itu alasan Imam Abu Hanifah. Nah, dia katanya tidak tergambar padanya apa-apa yang telah disebutkan, karena nihayah itu atau kesudahan itu tidak ada marotibnya atau tingkatan. Kesudahan, nihayah itu tidak ada
tingkatannya. Asalkan sudah sampai ke tingkat tasdik, pembenaran secara totalitas, ya sudah. Apa ada pertambahan dia dalam tasdik itu? Enggak ada. Begitupun apakah ada pengurangan pada tasdik? Enggak ada. Nah, kalau dikurangi tasdiknya, berarti tidak tasdik. Tidak tasdik, tidak jazam. Tidak jazam, tidak yakin. Tidak yakin, batal iman. Itu alasan Imam Abu Hanifah. Dan telah dibahas padanya bahwasanya tasdik itu marotib. Nah, ini dibantah lagi. Tadi katakan bahwa tasdik itu tidak ada tingkatan, tak ada marotibnya. Nah, ini dibantah lagi. Wah, inilah enak emang ngaji ini. Bantah sana, bantah. Terakhir awak yang bingung. Dan telah dibahas padanya bahwasanya tasdik itu ada tingkatannya. Ada berapa tingkatan? Kenapa? Karena tasdik muqallid tidak sama dengan tasdik al-arif dengan dalil. Orang yang membenarkan sesuatu dengan taklid, apakah sama orang yang tasdik dengan arif ketika dia tahu dalil? Beda lah. Sama kayak gini lah. Ada tamu datang ke rumah Pak Isa. Assalamualaikum. Salam, kata ibu. Ada Ustadz Isa. Malam minggu ngaji lah. Di mana ngaji? Di musola pajak sore. Oh, ya udahlah. Ada perlu? Iyalah. Tapi udahlah, besok lagi lawak datang. Ada tasdiknya? Ada pembenaran nggak di hati dia terhadap yang dibilang istri Pak Isa? Ada. Tapi kan pembenaran dia, tasdiknya itu kan muqallid, mengikut apa kata ini Pak Isa. Dia sendiri tidak membuktikan kebenaran itu. Sami'na wa ta'na saja. Cahyo saja. Umpama menokok pun ini Pak Isa. Umpama. Ngikut saja. Maka bahaya ini muqallid ini, tergantung yang diikut betul, yang diikut salah dia. Aja. Ada yang tak puas nih. Oh itu ya Bu. Iyo. Coba aku tengok dulu. Oh, nampak kereta Pak. Oh iya betul lah kata ibu. Kereta. Ada keretanya menunjukkan ada orang. Cuma dia tidak tengok Pak Isa di dalam. Keretanya aja cukup tahu. Dah begini. Nah, ada dalil. Mana lebih kuat tasdik yang kata ibu Pak Isa sama nampak kereta? Nampak kereta lah. Tambah kuat yakinnya sih. Nah, ini menunjukkan bahwa tasdik itu tidak sama. Sama-sama ada tasdik, tapi tidak setingkat tasdik itu. Ada berlebih, berkurang. Yang muqallid sama yang arif itu beda. Yang arif tahu dalil, yang ta'rif muqallid tak tahu dalil. Lebih lagi seumpama diintip-intipnya, oh iya dekat Ustadz Isa. Oh iya betul, nampak orangnya. Kalau udah nampak orangnya perlu ketonya lagi? Tak perlu. Ada ketonya tak peduli apa, udah nampak orangnya. Nah, ini namanya tasdik dengan hujjah. Wah, langsung dihunjamkan Allah ke hati seorang hamba. Yang pilihan lah pulanya, kalau awak belum lah. Tak pada pakai dalil, tak perlu dalil lagi. Insya Allah, jika Allah berkehendak. Ada tak puas dia. Assalamualaikum. Duduk sebelah Pak Isa. Mana lebih tinggi dari jauh, daripada dokar? Lebih dokar. Inilah yang disebut
syuhud tajalli Allah dalam hati. Inilah yang la maujud illallah. Tapi bukan cakap ini. La maujud illallah cakapnya. Tapi betul-betul menyaksikan yang wujud cuman Allah tuh belum. Ini kelas nabi-nabi. Baik. Berarti bertingkat kan? Tasdiknya kan? Itu menunjukkan maratib. Tak sama. Dan tasdik orang arif dengan dalil tidaklah seperti tasdik orang-orang yang muraqib, yaitu orang yang muraqabah. Muraqabah ini begini. Tahu kucing? Tahu ya? Cemana kucing tuh waktu dia mengintai tikus? Fokus nggak pandangan? Fokus. Ekornya. Kalau badannya tidak. Matanya itu yang dimaksud. Ke satu titik di mana yang diperkirakan tikus itu ada. Tidak bergeming mata tuh, tidak begini. Tak begini, tak berkedip-kedipnya. Itu muraqabah. Jadi batin dia memandang Tuhan, memandang apa ndak Tuhan. Datang musibah, ndak Allah tuh bak sabar awak itu. Datang nikmat, apa ndak Tuhan dinikmati. Supaya awak bersyukur. Ditolong Tuhan, awak kuat ibadah. Jangan ujub, jangan sombong, jangan takabur. Pandang itu karunia Tuhan yang menolong aku. Aku ini apalah hamba yang la haula wala quwata illa billah. Tak ditengoknya dirinya lagi. Sudah ditengoknya Tuhannya di situ yang menolong. Boleh bayangkan kalau ada sesuatu yang awak cintai dia bagi kado, terbayang wajah dia di situ. Kalau Tuhan kan susah bayangkan. Teringat awak sama dia gitu yo. Tapi membayangkan, kalau orang bisa bayangkan, masih teringat juga lah mantanku itu, kata Pak Supri. Dikasihnya awak kado. Kebayanglah Pak Supri ya. Umpamanya ini. Barulah yang tadinya tak ingat lagi mukanya, begitu nampak kadonya terbayang muka. Kalau sama Tuhan cuman bisa. Baik. Bahkan umpama terjatuh pun dalam maksiat, apa ndak Tuhan di sini? Maka terjatuh aku dalam maksiat ini supaya Allah menyuruh aku tobat. Entah barangkali ini jalan aku jadi kekasih Allah. Karena Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bertobat, Allah mencintai orang yang membersihkan diri. Jadi bertobat betul-betul aku, dijatuhkan Tuhan aku dalam maksiat. Ini agaknya mau Tuhan, perintah Allah atas diriku supaya aku jadi kekasih. Ditempuhnya jalan tobat tidak. Pokoknya apapun yang terjadi dalam hidup dia tidak lagi melihat sebab. Yang dia lihat adalah musabbibul asbab. Bukan sebabnya itu yang ditengok lagi. Ya musabbibul asbab. Yang membuat sebab itu ditengok. Apa ndak Tuhan? Jadi nggak rusuh hati. Tapi kalau yang kita pandang yang sebab tuh, inilah. Ini karena si anunya nih. Padahal udah aku bilang sama dia, dogil kali dia. Maka kayak gini lah akibatnya begini. Cok hati maksudnya. Tapi kalau sudah sampai ke puncak musabbibul asbab tuh, dulu masih ingat Pak Supri,
waktu anak-anak main alip cindung. Ada di sini lah cindung. Oh ada juga. Di Kili Tomong aja ada. Oh suka saya kalah. jago, jago ya. Coba kalau sepakat kita ya. Apa cendongnya? Pohon nih. Oke. Alip dikojar itu. Kojar. Tapi begitu yang dikojar tuh cendong, pak dipegang, aman. Awak kadang alip lupa cendongnya. Oh lah, jaga. Ini tamsilan ini. Jadi berbagai banyak segala persoalan kehidupan yang terjadi pada masing-masing kita. Mungkin masalah yang sama Pak Sukri beda lagi sama saya, tapi sama-sama kita punya masalah. Hidup ini memang begitulah. Mana ada yang aman-aman aja. Kalau yang aman-aman di surga lah. Saya bilang sama jamaah, dunia ini nggak ada pahit, semua tak ada. Kalau ada orang bilang kayak gitu, tanda kurang bersyukur itu. Kalau mau pahit terus neraka itu. Kalau manis terus surga itu. Dunia ini bukan surga, bukan neraka, tempat ujian. Nah, sekali waktu kita pahit, sekali waktu. Nah. Jadi kalau kita alif, nah itu sama seperti ketika saat kita menghadapi masalah. Yang alif itu apa? Ini otak awak yang alif. Kenapa kok bisa kayak gini ya? Ini karena kayak gini, ini mau kayak gini. Ini pun, coba kalau gini, coba. Seandainya umpama misalnya, lama-lama panas ya, panas. Sama kayak orang malik, alif dikejar, capek dia tuh lah. Coba udah cendong, tapi yolah. Apapun awak bikin, kalau Allah kehendaknya begitu. Udah ngaji tauhidnya, apapun yang akan terjadi sudah ada itu dalam ilmu Allah. Apapun yang akan terjadi sudah ada dalam iradat Allah. Allah dengan iradatnya yukhassis, mentahsis segala yang mungkin. Apakah bil wujud atau bil adam? Apakah adanya atau tiada? Semua sudah. Nah Allah menentukan itu, mentahsis itu bukan belakangan. Pada azali sudah ada tahsis iradat Allah tuh. Atau bahasa lain tanjis qadim bagi iradat Allah. Sudah. Begitupun tanjis qadim bagi ilmu Allah, inkishaf Allah dengan ilmunya, sehingga diketahui Allah apapun yang akan terjadi persis macam mana kejadian nanti itu pada azali udah tahu. Nah Allah dengan kuasanya, dengan kudratnya menjadikan semua itu ala wifqil iradah, sesuai dengan apa yang sudah dikehendakinya pada azal. Sudah ada dalam ilmu, tak akan meleset. Begitu awak memandang kemari, udah ngaji pula kan, iya pula. Umpama pun ku bikin begini, kalau dalam ilmu Allah Ta'ala memang hendaknya begitu pula, begitu jadinya. Tidak begini macam mana yang ku bikin. Dingin hati itu, yolah. Tinggal aku terima sajalah. Kalau cocok sama hendakku, berarti ku syukurin. Kalau tak cocok macam mana hendakku, disabarkan dan diri tuh kan. Udahlah, apa lagi? Lecok pun aku tidak berubah ini ketentuan Tuhan ini kan. Nah, baru tenang dia. Tapi kadang prosesnya ini ada cepat, ada lambat, ada sebulan dulu. Kuning kepala tuh mutar-mutar dulu. Endingnya baru, ya itulah. Baru tenang dia. Ada seminggu, ada satu hari itu, ada sebelum terjadi sudah duduk dari situ. Udah, begitu kejadian nggak ada perubahan, tenang ya. Nah, inilah makna yang dikatakan oleh sebagian ulama, ma nazartu ila syai'in
illa wa ra'aitullah fi au qabla. Tidaklah aku memandang kepada sesuatu kecuali aku lihat Allah itu ada pada sesuatu. Bukan maksudnya Allah tertonggok di sesuatu tuh. Ini paham kan ya pun? Ya, tertonggok. Terletak di situ Tuhan. Oh, itu Tuhan tuh aku tengok. Bukan. Artinya begitu kita melihat sebuah peristiwa kejadian, langsung ngecas hati. Allah, hakikat semua yang ada. Nah, gitu. Bukan nampaknya Tuhan di situ, wujudnya Allah atau tidak. Bukan begitu. Langsung hatinya ngecas ke Allah. Sehingga nggak ribut nih. Atau bahkan sebelum kejadian, Allah tuh sudah nampak, sudah hadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu udah terhujam dah. Innallaha fa'alun lima yurid. Sesungguhnya Allah menjadikan apa saja yang Dia mau, bukan apa yang kita mau. Ya, maksudnya apa yang Dia mau. Kita udah matang, motan-motan rencana kita. Rupanya memang tak mau Tuhan. Ya udahlah. Batal rencana. Ya udah. Pak Sukri pun tak kecewa, awak pun tak kecewa. Memang gitu dakwah. Ini kan enaknya kalau udah sama-sama ngaji tauhid. Inilah mualim, tahap cakap begini. Itu juga sama. Saya Pak Sukri pun tak dibilang ya dari awal. Seumpama begini mualim tak bisa. Tapi kalau begini mualim bisa. Kalau dibilangnya dari awal kan tak kecewa aku. Tidak begitu saya bilang. Oh ya udahlah Pak Sukri. Kalau memang tak bisa pula dengan kedalaman sekian, oh berarti memang belumlah cocok nih. Yolah mualim. Nah, ini kok enak sama-sama ngaji tauhid kan? Awak onda, Tuhan onda. Tapi kalau tak sesuai onda awak sama onda Tuhan. Yang terjadi onda awak apa onda Tuhan? Onda Allah lah. Kenapa onda awak? Kalau onda awak berarti awak lebih hebat dari Tuhan. Makanya sudah Abdul Karim sudah matang betul rencana. Perempuannya nak dinikahi pun onda, awak pun onda, mertua pun mantap, orang tua pun mantap. Udahlah, semua sudah direncanakan, sudah mantap. Antaran pun sudah diantar. Berapa kali? 100 juta. Udahlah, seminggu lagi, minggu depan lah ini akad nikah. Cuman entah apa sobatnya dibikin Tuhan, memang tidak berjodoh, akhirnya gagal. Gagal. Terakhir apa kata perempuan tuh, Bang Karim, anta turid wa ana urid, fa innallaha fa'alun lima yurid. Bang, abang ondak kali sama aku. Sama bang, aku pun ondak kali sama abang. Tapi ternyata Allah menjadikan apa yang dia ondak, bukan apa yang kita ondak. Gimana tadi? Kecewa? 2 kali lipat ya, balikkan. Itu enggak syar'i itu. 2 kali lipat pula. Enggak boleh lah. Haram itu. Riba itu. Kalau yang mengolah laki-laki angus. Kalau yang mengolah perempuan 10. 10. 10. Nah, enggak syar'i. Baik. Jadi iman yang muraqib, yang muraqabah itu beda lagi sama iman yang berdalil. Itu tadi muraqabah itu umpama macam nampaknya Pak Ishak dari luar. Tentu tak sama yang sekedar nampak keretanya kan. Kira-kira. Dan tasdik orang yang muraqib tentu tidak seperti tasdik orang yang musyahid. Yang musyahadah. Syuhud tajalli Allah ke dalam hati. Beda lagi. Dan tasdik orang yang musyahid, yang syuhud tajalli Allah ke dalam hatinya, itu tidaklah sama, tidak seperti tasdiknya mustagrik.
mustagrik, orang yang karam, yang tidak dilihat kecuali hanya Allah. Karam ya sudah. Tak nampaknya lagi yang lain, hatinya tidak melihat yang lain lagi. Yang lihatnya cuma Allah. Inilah makna la maujud illallah. Ini sudah apa namanya? Bukan lagi fana sudah. Fana fil fana. Bakok namanya. Itu istilah sufi begitu. Nah, kalau fana tuh dia masih tahu dirinya fana. Tapi kalau fana fil fana, fana dia pun dipanakkannya. Dia pun tak tahu kalau dia fana. Berarti istilahnya namanya udah bakok. Bukan maksudnya dia bakok, bukan. Artinya sudah lepas habis. Tak tahu apa-apa. Yang tahu dia cuma Allah. Di makom yang seperti inilah seumpama ada mabuk dia kan? Seumpama misalnya dia zohirnya melanggar syariat, itu tidak sampai disalahkan. Karena orang gila saja pun tidak mukallaf. Gila karena sesuatu ini sudah sama kayak gila, tapi gila ke Tuhan ini. Sudah tak berfungsi lagi akalnya ketika itu. Namanya udah tak sadar deh kan. Kalau gila karena sesuatu pun tak dimukallafkan, apalagi sudah gila ke Tuhan. Tenggelam habis tak nampak. Cakapnya pun udah ngelantur. Al-Halas bilang, ana al-haq. Akulah Tuhan. Sebetulnya ini cakap ngelantur. Dia nggak nampak yang lain. Nah, dirinya pun nampaknya Tuhan. Yang lain pun namanya Tuhan. Allah di dalam jubahku. Nah, ini cakap orang mabuk. Gimana lo orang mabuk pula? Awak jadikan ukuran. Tapi oleh para ulama ketika itu diputuskan hukuman mati kepada Al-Hallaj, bukan mereka menyalahkan Al-Hallaj dengan kondisinya yang seperti itu, tapi mengingat karena cakapnya itu berbahaya buat orang awam, nanti orang salah memahami kalimatnya, udahlah dikorbankan satu demi menyelamatkan umat yang banyak. Tidak, akhirnya diputuskan di hukuman. Ini mustabrik, habis totalitas itu, tak nampaknya lagi yang lain, yang nampak adalah Allah. Nah, Nabi Muhammad di posisi ke dalam dan keluar, karena dia contoh buat umat. Di dalamnya habis semua ke Allah, tapi zahirnya dia ke umat. Sehingga tampilan Nabi itu lahir batin, lahir sebagai uswah hasanah, batinnya sudah habis. Tapi yang macam Nabi ini payah nyarinya. Ada orang pala ke zahir aja, batin kosong, pala ke batin kalau akhirat sudah nggak bisa jadi contoh buat keluar. Maka ada wali yang majzub, wali majzub ini nggak bisa dimursyidkan. Ini wali majzub itu nggak bisa dimursyidkan. Kayak kita di Jakarta ada Habib Wan Syehan, itu nggak bisa. Jadi ukuran susah kita nanti ukurnya. Karena cakep dia suka ya ngelantur. Kita tidak salahkan dia dalam kondisi apa yang datang dari Tuhan itulah. Nah, jadi nggak bisa diukur. Maka kalau kita gurukan dia nggak bisa digurukan ini. Nah, maka kalau mau bai'ah nggak bisa, nggak boleh. Nggak bisa dimursyid. Itu untuk dirinya aja lah udah. Dan dengan ini pahamlah kita bahwa tingkatan tasdik itu berbeda-beda. Maka kalau begitu tingkat iman pun berbeda. Kalau iman kita maknakan tasdik yang seperti ini. Tapi kalau iman kita maknakan tasdik dalam artian kesudahan jazam dan yakin, iyalah. Nah, jadi tinggal sudut pandangnya. Iman bimakna tasdik. Tasdik yang macam mana ini? Kalau tasdik dalam artian sebagai persyaratan sahnya jazam dan yakin, kalau itu pula tidaklah mengalami perubahan. Tapi kalau
tasdik dengan makna semakin kuatnya tasdik itu, nah kalau begitu bisa bertambah, berlebih, berkurang. Terbukti tadi tasdiknya qalid berbeda dengan arif bidalil, tasdiknya arif bidalil berbeda dengan muraqib, tasdiknya muraqib berbeda dengan musyahid, tasdiknya musyahid berbeda pula dengan tasdiknya mustaghrib. Dan mereka mentakwil ayat-ayat yang telah lalu yang menyebutkan bertambah-tambah iman tadi itu ditakwil bagi yang mengatakan iman itu tidak bertambah, tidak berkurang. Nah, itu enggak gitu maksudnya. Zohirnya memang dibilang Tuhan bertambah-tambah iman tuh, tapi maksudnya tak begitu. Ah, itulah makna takwil itu. Jangan dipahami bertambah macam mana zohir ayatnya, tapi dipalingkan dari makna asli asal kata bertambah. Itu takwil. Bahwasanya kata mereka yang berpaham tidak bertambah tuh, ayat yang menyatakan iman itu bertambah, bahwasanya bertambah-tambah di situ hanya saja dia pada yang diimankan dengannya. Yang diimani itu yang bertambah, bukan diri iman itu. Karena para sahabat mereka beriman dengan apa-apa yang telah diturunkan atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan adalah syariat itu belum sempurna. Syariat belum sempurna, tapi terhadap apa yang turunkan kepada Nabi, mereka itu mengimaninya. Dan adalah hukum-hukum turun sedikit-sedikit. Maka mereka beriman dengan tiap-tiap yang baru datang. Kan? Makna bertambah-tambah itu di situ. Turunlah ayat menyatakan ini, mereka percaya. Tapi sebatas inilah percayanya. Begitu turun lagi ayat lagi, percaya lagi. Makna bertambah itu. Nah, bukan bertambah-tambah maksudnya yang sudah ada ini makin tambah. Seperti yang dipahami yang tadi. Nah, aduh, tadi udah gini awak. Terus dibalikkan lagi. Rahon dibikinnya. Kitab nih. Jadi oh iyalah. Iman orang mukallid sama arif bidalil beda lah. Iya. Tapi kalau gitu bertambahlah iman tuh. Semula dia mukallid, sekarang berdalil, bertambahlah kalau gitu iman tuh. Orang yang arif bidalil tiba-tiba muraqib, bertambah lagi, makin nyata yang ditasdikkan ya kan. Oh, walaupun iya pula. Habis itu datang penjelasan ini, ya iya pula yang begini. Ya, makna bertambah itu jangan bertambah yang sudah ada, bertambah. Tidak begitu maksudnya. Setiap turun ayat full iman mereka, full jazam mereka, yakin, hakul yakin mereka, gak ada keraguan sedikit pun. Kemudian yang lain kan belum turun. Macam mana kita mengimani? Macam mana sahabat mengimani sesuatu yang belum diturunkan Allah penjelasan? Begitu turun lagi, karena ayat Quran itu kan turunnya dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah daf'atan wahidah, sekaligus. Itulah yang turun pada malam Lailatul Qadar. Tapi dari Baitul Izzah sampai kepada Nabi Muhammad ala sabili tadrij, berangsur-angsur, tidak sekaligus. Begitu ayat itu turun, bacakan Nabi, berimanlah sahabat. Macam mana keimanan sahabat? Total 100%, nggak ada ragu sedikit pun. Tapi sebatas itulah yang turun tuh. Besok-besok turun lagi, dimani lagi. Memandang semalam sama tadi yang baru turun, berarti bertambah nggak? Maksud bertambah itu. Bukan maksudnya ayat ini percaya
total 100%. Terhadap ayat yang sama, bertambah lagi imannya. Ayo, tambah lagi imannya. Oh, tidak begitu. Bertambah seiring bertambah ayat-ayat yang turun. Seiring bertambah-tambah syariat yang datang. Itu maksudnya. Nah, beda lagi memahami makna bertambah ya. Nah. Dan mereka mentakwil. Tadi ayat yang ditakwil. Makna bertambah pada ayat itu begitu. Nah, bagaimana dengan hadis-hadis yang disampaikan itu? Kan ada juga dari hadis-hadis yang menyatakan bertambah. Nah, mereka mentakwil hadis-hadis yang telah lalu itu. Kata mereka bahwasanya bertambah dan berkurang itu kembali tiap-tiap satu dari keduanya kepada amal-amal, bukan kepada pembenaran yang di dalam hati atau tasdik. Bertambahlah iman, maksudnya bertambah-tambah amal mereka, bukan tasdiknya bertambah, karena tasdik itu pembenaran untuk sampai ke tingkat yakin. Kalau itunya nggak bertambah berkurang, yang bertambah itu terbukti dengan amal. Amalnya nampak kelihatan berkurang, nah itu maksud berkurang iman. Amalnya bertambah, nah itu maksud bertambah iman. Bukan tasdiknya bertambah dan bukan pula tasdiknya berkurang. Itu takwil mereka terhadap hadis-hadis dan kata qil. Itu berapa nih? Kita lagi ya. Iman itu bertambah dan tidak berkurang, sebagaimana telah berpendapat kepadanya Al-Khitabi. Dia berkata bahwa iman yang kamil itu ada 3 perkara. Iman yang sempurna itu ada 3, yaitu perkataan tidak bertambah dan tidak berkurang, dan amal yaitu bertambah dan berkurang, dan i'tiqad yaitu bertambah dan tidak berkurang. Jika kurang dia, niscaya hilanglah iman itu. Nah, jadi iman itu katanya ada 3. Iman yang sempurna itu 3 perkara. Perkataan, ucapan, nah, ikrar, tidak bertambah dan tidak berkurang. Ikrarnya kan segitu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Boleh dikurangi atau ditambah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah wa asyhadu Pak Isa adalah ustaz. Kan enggak ada itu. Tambah-tambah. Dikurangi jangan, ditambahi pun jangan. Itu ikrar bil lisan. Amal bertambah dan berkurang, iyalah amal lawak. Datang rajin Pak Sukri, tahajud tuh bisa 100 rakaat. Wow. Datang malas, koncing, masuk lagi, tidak 1 rakaat pun. Itulah amal itu bisa naik turun. I'tiqad bisa bertambah tapi tidak mengalami berkurang. Kenapa? Karena kalau i'tiqad itu tasdik itu berkurang, niscaya hilang imannya, berarti kafir. Segini lagi ya, mudah-mudahan yang kita kaji insyaallah menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin.